Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer bersama saya Lia Faroka. Teman-teman, sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang algoritma yang ada di data mining. Ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi, dan kita juga sudah banyak sekali belajar tentang perhitungan manualnya. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, boleh klik playlist yang ada di atas. Nah, hari ini kita akan mencoba sudah memakai tools ya teman-teman. Nah, kita pakai apa? Pakai Rapid Miner. Di video sebelumnya saya sudah membahas detail mengupas interface dari Rapid Miner untuk pengenalan. Bagi teman-teman yang belum melihat, bisa cek dulu ya sebelum ke video ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan Rapid Miner untuk studi kasus klasifikasi memakai algoritma decision tree. Jadi nanti kita modeling sampai ke evaluasi performance. Oke, siap ya. Nah, untuk ini recap dulu, nanti kita akan dari proses 2 sampai proses 4 ya teman-teman. Jadi dari awal sampai nanti akhir gitu ya teman-teman. Nah, decision tree sendiri kalau untuk secara teorinya sudah saya jelaskan sebelumnya ya tentang decision tree. Kalau belum lihat klik link yang ada di atas. Jadi decision tree itu banyak sekali macamnya gitu ya teman-teman. Bisa pakai decision tree ID tree, C45, CART, Cradle, Adaptive Cradle, dan yang lainnya. Nah, di decision tree itu ada sebuah parameter penting, teman-teman. Nah, parameter untuk split dari pohon keputusan. Kalau di ID tree, di decision tree ID tree biasanya pakai parameter information gain, kemudian C45 pakai gain ratio, kemudian CART pakai gini index. Nah, nanti kita akan praktekkan ya, teman-teman. Nah, untuk peta rencananya, nanti kita akan mencoba beberapa ini ya, beberapa case ya teman-teman ya. Dari yang datanya langsung diambil di Rapid Miner, kemudian import data, kemudian ada 2 data yang berbeda seperti apa. Nah, langsung aja kita buka Rapid Miner-nya. Oke, kita sudah buka Rapid Miner-nya ya untuk bagian-bagiannya. Silakan lihat video sebelumnya karena sudah saya bahas, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba, jadi di repository ini teman-teman sudah ada data yang bawaan dari Rapid Miner. Nah, klik yang ada di sebelah kiri, di sampel, data gitu ya. Coba yang golf. Oke, di drag ke sini, kemudian drag and drop, kemudian hubungkan di sini. Caranya ditarik aja dari sini, nanti tarik ke sini. Nah, teman-teman kemudian play di button play atau tekan F11 ya teman-teman. Nah, ini sudah ketemu datanya. Nah, sekali lagi data untuk algoritma klasifikasi harus ada outputnya ya. Nah, di sini outputnya adalah play, kelas play. Bermain apa tidak gitu ya teman-teman. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita hapus dulu. Kita akan coba dari import data dari luar ya. Import data di repository, my computer, kemudian kita coba dataset by komputer ya teman-teman. Kemudian, nah ini teman-teman, A sampai E, oke. Kemudian di next. Nah, di sini teman-teman cek gitu ya teman-teman kira-kira untuk tipe datanya ini polinomial oke, income polinomial. Jadi polinomial ada pilihannya lebih dari 2 ya, misalnya 3 seperti itu. Student misalnya ini hanya no dan yes, diganti aja nggak apa-apa, diklik tanda ini ya, tanda ke bawah gitu ya, segitiga ke bawah, kemudian diganti binomial boleh. Kemudian credit rating fair excellent boleh diganti nominal binominal. Kemudian by komputer ini no sama yes boleh diganti binomial. Kemudian jangan lupa teman-teman sebenarnya bisa mengganti nanti sih di terakhir-terakhir. Cuman ini lebih baik boleh diganti di sini ya, dicek. Jadi ketika diklasifikasi itu kan ada variabel-variabel, kemudian ada outputnya. Nah, di sini
Ini kan variabel X, income, student, sama credit rating. Yang by komputer ini adalah label atau outputnya. Maka dari itu cek change role gitu ya. Kemudian ganti menjadi label. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya yang variabel itu biasanya reguler. Nah, nggak usah diganti. Nah, biasanya juga kadang-kadang ada sebuah data gitu ya, variabel A, B, C, kemudian ada nama. Nama itu kan tidak dipakai untuk analisis. Nah, itu diganti menjadi ID, teman-teman. Oke, diganti label. Oke, kemudian next. Kemudian teman-teman bisa di local repository, silakan ditaruh di mana, misalnya di klasifikasi, kemudian membeli komputer misalnya ya, kemudian di finish. Oke, nah biasanya akan berwarna seperti ini ya outputnya. Oke, kemudian ini saya hapus dulu, ini yang tadi. Kemudian di desainnya, nah di repository tinggal dicari aja membeli komputer. Oke, ditarik ke sini teman-teman. Kemudian dihubungkan gitu ya, dihubungkan, kemudian play. Nah, balik lagi di desain, di proses. Nah, kadang-kadang teman-teman itu lupa buat men-set role-nya, apakah dia ID, apakah dia label, apa dia reguler sebagai variabel gitu ya. Kalau misalnya lupa, boleh diketik di operator set role, teman-teman. Set role. Nah, di sini drag and drop di sini, hubungkan, kemudian hubungkan lagi ke sini. Oke. Nah, bisa diklik 2 kali role-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh menuliskan, oh atribut apa dia target role-nya, apakah reguler sebagai variabel, atau ID, atau label, dan yang lainnya. Atau mungkin kalau misalnya pengen secara bersamaan di set additional rule aja langsung gitu ya. Bisa misalnya, oh ini reguler, add entry lagi misalnya credit rating reguler, add lagi misalnya income adalah variabel reguler, kemudian student reguler, kemudian yang terakhir adalah by komputer, dia sebagai label. Misalnya seperti itu boleh teman-teman. Oke, oke, ada yang error. Kita coba lagi cek gitu ya. Oke, ini reguler, apply. Oke, by komputer, label. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kalau saran saya lebih baik di awal gitu ya, sekalian gitu ya teman-teman. Kalau sekalian ya nggak perlu pakai operator set rule ini ya. Nah, tadi kan kita sudah tentukan di awal, jadi saya hapus aja. Kemudian kita coba, kita mau klasifikasi pakai decision tree. Ketik aja di operator, drag and drop di sini gitu ya. Ini udah dihubungkan. Kemudian dihubungkan lagi. Nah, lihat setelah operator, masih ingat ya di yang kemarin teman-teman harus cek kriterianya. Nah, ini mau pakai ID tree dulu, berarti information gain. Oke, kemudian saya nggak pakai pruning sama play pre-pruning dulu ya. Nah, ini modelnya teman-teman. Cukup mudah ya, klik-klik dan selesai gitu ya. Nah, ini adalah modelnya yang terbentuk. Kalau teman-teman misalnya mau membaca role-nya bisa seperti ini. Nah, kalau X-nya 31, 40, yes-nya itu ada 4 gitu ya. Kemudian sampai ke bawah. Nah, ini ya teman-teman, jadi cukup mudah, langsung dapat ininya ya teman-teman, langsung dapat modelnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini caranya. Kemudian saya hapus lagi gitu ya. Saya pengen yang lebih kompleks lagi gitu ya. Saya coba import data kembali. Kemudian di bagian bentar, saya ambil data set saya dulu. Ini datanya lebih banyak studi kasusnya. Nah, teman-teman misalnya ini punyanya teman-teman A sampai F ya, G ini kosong, berarti disesuaikan ya cell range-nya ya F. Nah, ini akan keblok secara otomatis. Kemudian header-nya jangan lupa, ini header-nya kan jenis kelamin, ini ada di header row 1. Jadi sesuaikan ya, kalau misalnya
ada space di atasnya, jadi sesuaikan. Jangan sampai salah. Kemudian di next. Kemudian atur lagi, ini fail female. Ini saya buat binomial aja. Kemudian change rule-nya. Ini reguler saya biarkan. Status pernikahan ini married, single. Kita lihat datanya dulu. Married, single. Oke. Boleh di binomial aja. Kemudian pekerjaan ini banyak, polinomial. Ini boleh di binomial. Kepemilikan ini bolehlah polinomial. Kemudian resiko kredit ini outputnya ya teman-teman. Change rule-nya. Nah, change rule-nya dia sebagai label. Jangan lupa. Oke. Kalau sudah, nah warnanya berubah ya. Kemudian taruh di sini pemberian kredit. Oke. Kita taruh di klasifikasi pemberian kredit. Finish. Nah, oke. Setelah finish, result-nya ini teman-teman. Ini datanya. Nah, bisa juga lihat di statistik. Ini statistik data ya teman-teman. Nah, statistik data ini bisa lihat di sini missing value-nya. Ada nggak misalnya, kemudian statistiknya yang low ada berapa, yang high ada berapa, male, female ada berapa, dan yang lainnya. Nah, ini cukup penting teman-teman. Kalau misalnya ada missing value-nya, berarti harus dibersihkan dulu datanya. Nah, saya sudah pernah membuat video untuk menangani missing value ya. Kalau teman-teman belum lihat videonya, boleh klik link yang ada di atas. Nah, kemudian visualisasi datanya, kita bisa milih teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik ke datanya, balik ke desain ya, ke pekerjaan kita. Jadi kita, nah, tadi kita udah import, tinggal diklik cari pemberian kredit ini ya. Drag and drop ke sini, kemudian di sini kalau teman-teman tadi udah setting rule dari awal gitu, mana yang label, reguler dan lain-lain, tidak perlu dicari operator set rule ya. Jadi langsung saja. Nah, di machine learning itu kan kita membagi dataset menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Data training untuk membentuk model, kemudian data testing untuk validasi model algoritma kita. Nah, cari di sebelah kiri di operator, ketikkan split data. Oke, ini split data, drag and drop ke sini, kemudian hubungkan, klik 2 kali split datanya. Rasionya saya pengen 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Oke, kalau sudah klik OK. Kemudian teman-teman, kita algoritmanya pakai decision tree. Oke, decision tree dicari di operator sebelah kiri, kemudian drag and drop ke sini, kemudian hubungkan ke sini ya teman-teman ya. Kemudian split data itu kan keluar menjadi data training, kemudian keluar lagi untuk ngeji performanya ya. Berarti di sini kita cari apply model. Jadi ini untuk tahu scoring bagaimana sih kira-kira dia performance-nya gitu ya. Nah, ini bisa dihubungkan, kita cari satu lagi dulu yang namanya performance. Nah, sekalian ya, performance di sinilah performance, cari ke bawah dia di nih performance. Ambil yang performance classification ya, teman-teman ya. Nah, di sini kemudian setelah itu kita split ini ke yang sini ya, teman-teman, yang unlabel, yang bawah ya. Oke, yang bawah sebentar. Split ini ke data decision tree dulu, kemudian yang ini ke unlabel, karena kita akan menguji yang unlabel itu kira-kira prediksinya seperti apa. Kemudian di decision tree ini kan ada modelnya ya, taruh di apply model. Jadi model sama model ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu di ini label ini performance-nya, kemudian yang di model ini kita hubungkan ke sini ya. Oh, ini dulu deh. Ini ke sini performance-nya, kemudian ini ke sini adalah example-nya, ini ke sini supaya kita tahu modelnya nanti bentuk decision tree-nya gitu ya, seperti apa. Nah, di decision tree, klik, kita mau coba pakai apa? ID tree. ID tree berarti information gain. Oke.
Kemudian di performance-nya teman-teman, nah ini banyak sekali pilihannya ya. Nah ini saya pilih yang akurasi aja teman-teman. Oke, sudah itu klik play. Nah ini sudah ya teman-teman. Keluarlah hasil dari model kita di sini teman-teman. Nah ini tinggal teman-teman rules-nya sudah keluar gitu ya. Kemudian kita awali di example set. Oke, oh ini yang tadi ya membeli komputer. Ini data yang tadi. Kita ini data kelayakan kredit. Oke, kita example set play model. Nah, di sini teman-teman. Jadi ada prediction-nya gitu ya, prediksinya gitu ya. Jadi output dari modelnya itu adalah low, ternyata prediksinya high. Berarti kan salah ya. Nah, ini sampai data kita gitu ya, data kita berjumlah cukup banyak gitu ya. Ini adalah yang di testing ada sekitar 28 data di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat hasilnya performanya berapa, lihat di sini ya. Ini performance factor. Nah, akurasinya adalah kita pakai conversion metric, akurasinya adalah 60,71%. Nah, ini ya akurasinya ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa juga coba pakai kita balik ke desain ya. Kita balik ke desain ini sekitar 60,71. Kita balik di decision tree, kemudian nah ini apply pruning dan pre-pruningnya tak hapus dulu ya. Ini defaultnya dulu. Ntar saya play lagi. Kita lihat performanya sekitar 53,57. Nah, lebih parah ya kalau nggak pakai pre-pruning ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang standar dulu. Klik di design. Kita tadi information gain adalah ID tree.